Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Jumal Koda dengan NIM S112455. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya, yang dimana judulnya sambil yaitu prediksi status kemiskinan rumah tangga berbasis machine learning, data sosial, ekonomi, dan multidimensi. Nah, kita lanjut ke pendahuluan. Ini adalah latar belakang. Pertama itu kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan berdampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Terus yang kedua ada identifikasi tingkat kesejahteraan rumah tangga sangat penting untuk penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Terus yang ketiga dengan berkembangnya teknologi itu dan machine learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kemiskinan secara lebih akurat dan efisien. Nah, terus selanjutnya ada dataset yang digunakan berisi sebagai indikator kondisi rumah tangga seperti pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan kepemilikan aset. Nah, terus yang terakhir ada diperlukan analis data dan pembangunan model klasifikasi untuk memprediksi kategori kemiskinan. Nah, di sini ada tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama kita melakukan analisis karakteristik data rumah tangga. Terus yang kedua kita melakukan pra-processing untuk meningkatkan kualitas data. Terus yang ketiga kita membangun model klasifikasi menggunakan like GBM, Random Forest, dan XGBoost. Nah, terus yang keempat ada kita membandingkan performa model menggunakan metrik evaluasi. Yang terakhir, kita menentukan model terbaik dalam memprediksi tingkat kemiskinan. Nah, sekarang kita masuk ke paper line. Nah, dataset yang saya gunakan yaitu merupakan data kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan atau kemiskinan. Dataset ini berasal dari kompetisi Costa Rican Household Poverty Prediction yang diselenggarakan oleh platform Kaggle. Nah, data tersebut dikumpulkan oleh pemerintah Costa Rica melalui survei rumah tangga nasional, sehingga mempresentasikan kondisi nyata masyarakat. Nah, dataset ini merupakan representasi nyata kondisi rumah tangga yang dikumpulkan melalui survei nasional. Dengan banyaknya fitur yang tersedia, dataset ini sangat cocok untuk membangun model klasifikasi tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan machine learning. Nah, di sini saya menggunakan dataset memiliki target dengan 4 kategori. Yang pertama ada extreme poor, ada moderate poor, ada vulnerable, dan non-poor. Nah, kita lanjut ke pre-processing data. Nah, tahap pre-processing dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses modeling. Nah, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama kita pemisahan fitur dan target. Nah, di sini ada yang pertama kita dataset dipisahkan menjadi terus yang kedua ada fitur X, seluruh variable input, dan target Y, dan column target. Ada konversi data kategorikal, ada penanganan missing value, dan transformasi ke format numerik. Nah, di sini ada eksplorasi data atau analisis EDA-nya. Nah, berdasarkan visualisasi menggunakan box plot-nya, itu terdeteksi adanya beberapa titik data yang berbeda di luar garis whisker atau outlier. Namun, dalam analisis ini, outlier tersebut tidak dilakukan penanganan kasus atau tetap dipertahankan. Nah, hal ini dikarenakan sebaran data tersebut masih berada dalam rentang yang wajar dan tidak menunjukkan penyimpangan ekstrim yang dapat merusak distribusi atau bias pada model. Nah, sekarang kita masuk ke nah, di sini bisa dilihat visualisasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan data atau kelas imbalance dengan dominasi pada kategori non-poor. Nah, data ini tetap dipertahankan tanpa proses resampling karena dia mempresentasikan kondisi real di lapangan. Nah, putusan ini saya ambil untuk menjaga integritas variansi alami data agar model dapat mengenali karakteristik kelas minoritas secara objektif sesuai dengan distribusi populasi aslinya. Nah, di sini ada headmap digunakan untuk memvisualisasikan tingkat kolerasi antar variabel dalam dataset, sehingga memudahkan
dalam melihat hubungan kuat atau lemah antar fitur serta membantu dalam memilih fitur yang paling relevan untuk model. Jadi ada kolerasi fitur terhadap targetnya. Nah, grafik yang di samping ini menunjukkan tingkat kolerasi setiap fitur terhadap variabel target. Nah, fitur ini dengan nilai kolerasi positif itu menunjukkan hubungan searah dengan target. Nah, sedangkan kolerasi negatif itu menunjukkan hubungan berlawanan. Nah, semakin besar nilai kolerasi atau mendekati min 1 atau 1, maka pengaruh fitur terhadap eh, target semakin kuat, sehingga grafik ini membantu mengidentifikasi fitur yang paling relevan untuk digunakan dalam pemodelan. Nah, jadi kita lanjut ke fitur data splitting. Nah, pada tahap ini dilakukan pembagian dataset menjadi data training dan data testing. Itu menggunakan fungsi train test, split, dan skitlearn. Nah, pembagian dilakukan dalam 3 skenario, yaitu 730, 80-20, dan 90-10. Nah, untuk melihat pengaruh proporsi data terhadap performa model. Nah, dataset ini memiliki 141 fitur. Kemudian saya bagi dengan parameter random state atau 42 agar hasil pembagiannya konsisten serta relatif untuk menjaga proprietas kelas pada data train dan tes tetap seimbang. Sekarang kita masuk ke model building. Nah, di tahap ini kita lakukan pembangunan model klasifikasi menggunakan 3 algoritma utama, yaitu LightGBM, Random Forest, dan XGBoost. Nah, ketiga model itu digunakan untuk membandingkan performa dalam memprediksi tingkat kemiskinan. Sebelum proses training, dilakukan preprocessing tambahan pada data training dan testing, yaitu mengganti nilai INF dan INF menjadi NaN. Nah, terus yang kedua, kita melakukan imputasi ulang menggunakan median. Terus yang ketiga, kita membatasi nilai ekstrim menggunakan metode clipping. Nah, langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan oleh model bersih dan tidak menyebabkan error pada saat melakukan training. Nah, model yang digunakan yaitu yang pertama itu tadi LightGBM. Nah, LightGBM ini atau Light Gradient Boosting Machine itu merupakan algoritma berbasis gradient boosting yang digunakan untuk meningkatkan performa model secara bertahap melalui pembelajaran dari kesalahan sebelumnya. Terus yang kedua ada Random Forest. Nah, dia ini merupakan metode ensemble berbasis banyak decision tree yang bekerja dengan teknik bagging. Nah, setiap tree dilatih dengan subset data yang berbeda. Kemudian hasilnya nanti digabungkan untuk menghasilkan prediksi akhir. Nah, terus yang ketiga ada XGBoost. Nah, XGBoost ini atau Extreme Gradient Boosting adalah algoritma yang mengoptimalkan performa model dengan cara memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya secara bertahap. Nah, di sini ada hyperteman modelnya, ada LGBM, objektif, multicast untuk klasifikasi multikelas, ada num class atau untuk jumlah kelas targetnya, ada n estimators, ada jumlah literasi boostingnya, ada max depth-nya, kedalaman maksimum tree-nya, terus ada juga random forest, ada n estimers atau jumlah tree-nya, ada XGBoost, objektif, multi-scope, klasifikasi multi-kelas. Nah, sekarang kita masuk ke model evaluation-nya. Nah, tabel ini menunjukkan perbandingan performa 3 algoritma machine learning, yaitu LightGBM, Random Forest, dan XGBoost. Nah, pada 3 skenario pembagian data 730, 80-20 dan 90-10 tadi, nah hasilnya itu menunjukkan bahwa LightGBM ini memiliki performa terbaik pada sebagian besar skenario. Nah, dengan nilai tertinggi sebesar 0,921.548.
Nah, pada split data 80-20, sehingga model ini paling optimal untuk digunakan dalam prediksi pada penelitian ini. Ada model comparison. Nah, di sini ada tabel perbandingan model pada berbagai split data. Nah, ini hasilnya menunjukkan bahwa GBM ini secara konsisten memiliki akurasi tertinggi pada setiap pembagian data dengan performa terbaik pada split 80-20. Nah, sementara itu, SGBoost berbeda di posisi kedua dan Random Forest memiliki akurasi yang paling rendah, yaitu di posisi ketiga. Nah, dibandingkan dua model lainnya, grafik ini menunjukkan bahwa GBM merupakan model yang paling optimal untuk digunakan pada dataset penelitian ini. Nah, baik, mungkin kesimpulan dari proyek saya yaitu berdasarkan hasil analisis dalam pemodelan yang telah saya lakukan adalah dapat disimpulkan bahwa dataset ini digunakan memiliki berbagai fitur sosial ekonomi yang relevan dalam menentukan tingkat rumah tangga, kemiskinan rumah tangga. Terus yang kedua ada tahap pre-processing berhasil meningkatkan kualitas data melalui konversi data kategorikal untuk menjadi numerik serta penanganan missing value. Terus yang ketiga kita tiga model yang digunakan yaitu GBM, Random Forest, dan SGBoost mampu melakukan klasifikasi multi-kelas dengan baik. Terus yang keempat ada berdasarkan hasil evaluasi menggunakan akurasi dan F1 score, itu model GBM menunjukkan performa yang paling terbaik dibandingkan model-model lainnya. Terus yang terakhir ada model yang dihasilkan mampu digunakan untuk memprediksi tingkat kemiskinan secara cukup akurat dan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kira ucapkan bila tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.